Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, disiapkan dulu ya buku pulpena 6A sama alat tulisnya. Hari ini kita akan belajar subtema 2 tentang hewan adalah sahabatku. Pembelajaran 1 mengenai perkembangan hewan. Nah, di sini diperhatikan pada gambar terdapat gambar ayam sedang mengerami telurnya. Nah, hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada beberapa cara perkembangbiakan pada hewan. Berikut cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama, dengan cara bertelur atau biasa disebut dengan ovipar. Kemudian yang kedua, ada hewan berkembang biak dengan cara melahirkan atau biasa yang disebut dengan vivipar. Yang ketiga, ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur kemudian melahirkan atau biasa yang disebut dengan ovovivipar. Maka ayam termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau yang disebut dengan ovipar. Nah, hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri-ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya, burung, ikan, reptilia, dan katak. Nah, selanjutnya, hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Misalnya, ada kelinci, seperti pada gambar, kemudian ada sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, landak, dan lain sebagainya. Ciri-cirinya yaitu memiliki daun telinga dan tubuhnya ditutupi dengan rambut. Seperti kuda juga hewan melahirkan atau biasa disebut dengan vivipar. Selanjutnya, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya ada ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Nah, di sini ada pada gambar terdapat gambar kuda laut. Ini yang termasuk jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan atau biasa yang disebut dengan ovovivipar. Nah, untuk muatan mata pelajaran yang kedua, yakni ada muatan IPS tentang pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Pada gambar diperhatikan ada Pak Tani yang sedang menanam padi. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitarnya. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda-beda dengan daerah lain. Tergantung apa tadi? Tergantung kondisi geografis negara tersebut. Nah, kawasan berikut terletak di negara Thailand. Menurutmu, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan negara tersebut? Nah, diperhatikan pada gambar, di sini ada gambar sawah yang membentang di atas bukit. Jadi mayoritas penduduk di negara Thailand, kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan yakni dalam bidang pertanian. Nah, selanjutnya, muatan mata pelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Apa ide pokok dari teks laporan berikut? Nah, caranya yang pertama yakni dengan membaca teks tersebut dengan teliti
dan boleh dibaca berulang-ulang agar paham tentang isinya. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun bedanya jika anak hiu martil telah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Nah, kira-kira apa ide pokok dalam teks laporan berikut ya? Memiliki kepala seperti martil dan bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Untuk selanjutnya yakni muatan mata pelajaran PPKN. Diperhatikan di sini ada lambang sila Pancasila yakni ada kepala banteng. Kepala banteng yakni simbol sila Pancasila sila keempat. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Nah, diperhatikan pada gambar di sini ada gambar Pak Guru dengan murid-muridnya yang sedang bermusyawarah bersama untuk memecahkan masalah. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila yang pertama yakni mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Serta yang kelima, melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, selanjutnya yakni muatan mata pelajaran SPDP tentang mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan, seperti pada penjelasan sebelumnya, bahan-bahannya ada bahan lunak dan bahan keras. Kemudian setiap bahan yang memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Yang pertama ada teknik membutsir, menggunakan butsir seperti penjelasan sebelumnya. Yang kedua ada teknik memahat, menggunakan alat pahat. Yang ketiga ada teknik mencetak, dengan dicetak. Dan yang keempat ada teknik konstruksi. Membuat patung dengan teknik memahat membutuhkan bahan-bahan yang keras, seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu. Misalnya seperti pada gambar, di sini ada gambar sedang memahat dengan alat pahat. Nah, tugas kalian hari ini yakni mengerjakan halaman 28 sampai 29 dan halaman 31. Dikerjakan langsung di buku paketnya, difoto dan dikirimkan WA. Dan dikirimkan di WA. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.